Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in amma ba'd. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik semesta alam. Akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa, wala udwana illa ala zalimin. Dan tidak ada balasan yang buruk kecuali bagi orang-orang yang zalim. Wassalatu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan tambahan rahmat serta keagungan semoga senantiasa terlimpah curah kepada makhluk paling mulia, makhluk terbaik, yakni baginda yang mulia Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, al-alim ulama, dan kita sekalian umatnya, mudah-mudahan kita sekalian kelak mendapat syafaat dari baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa di Via TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah di antara kita sekalian yang bisa menjamin diri kita sekalian terlepas dari dosa? Terlepas dari kesalahan-kesalahan dalam sehari saja? Dalam hitungan jam, bahkan dalam hitungan detik saja, sangat dimungkinkan kita sekalian melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Mulai dari dosa yang muncul dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Rasanya susah kita sekalian untuk berupaya untuk tidak berdosa. Makanya di dalam kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini, saya akan coba sedikit membahas tentang berburu ampunan di bulan yang penuh ampunan. Hadirin pemirsa di Via TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu bani adaman khata'un. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Pasti pernah melakukan dosa. Wa khairul khata'inat tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa di Via TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ada sedikit pemahaman yang keliru tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang saja, Gusti Allah Maha luas ampunannya. Tenang saja, dosa-dosa kita sekalian pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya usaha. Mending kita sekalian keburu taubat. Kalau keburu wafat, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan ampunan kepada mereka yang benar-benar bertaubat. Dengan taubatan nasuha. Dengan taubat yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Seperti yang sebelumnya pernah dibahas, akui semua kesalahan yang pernah kita berbuat. Bertobatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristighfarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighfaran kasiran. Dengan istighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertasbihlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dengan tasbih yang banyak. Kemudian tentu iringi semua kegiatan tadi itu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Insya Allah dengan sikap seperti itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi syarat diampuni dosa itu ayat 3, hiji tobat, 2 istighfar, sareng anu katilunnya eta amal soleh, beramal soleh. Hadirin pemirsa di Via TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis dari baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iringilah perbuatan dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan itu adalah dapat menghapuskan dosa. Innal hasanati, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu yudhibnas syai'at,
akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Banyak dalil-dalil yang sahih, yang lainnya tentu yang menyatakan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas hambanya yang bertaubat. Banyak sekali amalan-amalan harian yang bisa kita optimalkan, terutama di waktu yang tepat ini saya kira, di waktu Allah Subhanahu wa taala membuka keran yang selebar-lebarnya kepada kita sekalian untuk berburu ampunan di bulan yang penuh ampunan. Wasyari'u ila magfiratum mir rabbikum. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan. Bersegeralah kita sekalian mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, apakah ketika kita sekalian akan tidur, apakah kita membaca doa dulu? Apakah sebelum kita sekalian tidur, kita berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebuah keterangan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak menuju kasurnya, artinya kita akan tidur, kemudian orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka apa? Gufirat lahuz dzunubah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosanya, gufirat lahuz dzunubah. Meskipun dosa-dosanya ini sebanyak buih di lautan. Hadirin pemirsa di Via TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sekalian terbangun di malam hari, agar kita sekalian diberikan ampunan, khususnya di bulan yang penuh ampunan ini, kita harus senantiasa berzikir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang terbangun dari tidurnya di malam hari, kemudian mengucapkan kalimat yang seperti tadi, cuman ada sedikit redaksi yang berbeda, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir walhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ditambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian orang tersebut mengucapkan summa qala Allahumma gfirli. Kemudian orang tersebut mengucapkan, ya Allah berikanlah ampunan kepadaku. Au du'a. Kemudian orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa apa saja yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, istajib. Maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawaddo'a. Kemudian jika kita sekalian setelah berdoa tersebut fa'in tawaddo'a, kemudian kita sekalian berwudu, kubilat sholatuhu, kemudian orang tersebut mendirikan sholat, maka sholatnya tersebut pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang saya hormati, jangan berhenti sampai di situ saja. Teruslah berburu ampunan di bulan yang penuh ampunan ini dengan apa? Terus langkahkan kaki kita menuju masjid. Untuk apa? Untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka salah satu langkah kaki kita akan menghapuskan dosa-dosanya, langkah kaki kita yang lainnya akan meninggikan derajatnya. Wal ukhra tarfa'ud darajah. Langkah kaki kita yang satu diampuni dosa kita, langkah kaki yang lainnya ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa di Via TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam keterangan lainnya ada sebuah keterangan yang menyatakan al-adulukum ala mamhullahu bil khataya. Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dengan amal tersebut Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita sekalian, wa yarfa'u bihid darajah, dan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut meninggikan derajat kita sekalian. Kemudian para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Dan kalau kita juga ditanya ya pasti mau barangkali gitu ya Pak Bayu. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, isbahul wudu'i alal makarih. Yaitu menyempurnakan wudhu kita di dalam kondisi sulit. Bagaimana? Misal,
Sekarang kita dalam musim hujan. Bade abda subuh-subuh teh kacida tirisna, dingin pisan. Maka kalau kita sekalian bisa menyempurnakan wudhu kita dengan apa? Dengan meratakan air wudhu ke seluruh anggota tubuh kita. Anggota wudhu kita yang wajib terkena oleh air. Maka insya Allah dengan seperti ini menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa di Via TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan menunaikan sholat 5 waktu dan berzikir setelahnya. As-sholatu khamsin. Sholat yang 5 waktu wal jumu'ati ilal jumu'ah. Sholat Jumat satu dengan Jumu'ah yang lainnya adalah apa? Kafaratun. Adalah penghapus dosa. Adalah diampuninya dosa-dosa kita. 5 bainahunna. Di antara keduanya itu malam tugsal kabair. Selama kita sekalian tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Kemudian sebuah keterangan yang saya kira kita sudah hafal semuanya. Man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan hal seperti itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa di Via TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja saya kira beberapa buruan-buruan amaliyah yang mudah-mudahan kita bisa maksimalkan, bisa kita optimalkan agar kita sekalian mendapat ampunan di bulan yang penuh ampunan ini. Maka mari kita laksanakan puasa ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengharapan atas rahmat, karunia dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja saya kira yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk jamaah sekalian. Terakhir, mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajmain. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbana, berikan kekuatan kepada kami ya Allah ya Rabbana, agar kami dapat menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada diri saya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.